Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Yunita dengan NIM 2501731389, mahasiswi PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Program studi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Juraisiwo Metro Lampung. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri Kamplas dengan materi salam. Berikut video pembelajaran dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Ya, baik anak-anak, sebelum kita memulai materi pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo untuk Habibi, kamu persilakan untuk berdoa. Seluruhnya tangan atas meja. Berdiri. Kita mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, untuk menambah rasa kecintaan kita dan kebanggaan kita kepada bangsa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Ibu periksa kehadirannya terlebih dahulu. Maria, Hadir, Bu. Asila, Hadir, Bu. Nurlela, Hadir, Bu. Devi Sophia, Hadir, Bu. Tiara Aulia, Hadir, Bu. Cynthia Bella, Hadir, Bu. Hasan, Hadir, Bu. Revan, Hadir, Bu. Ahmad Acirido, Hadir, Bu. Anja Salsabila. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah ya, pada hari ini hadir semua dalam keadaan sehat.
anak-anak, sebelum kita memulai materi kita bangkitkan semangat kita dulu ya. Masih semangat kan? Oke, coba sekarang kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat ya. Oke, baik anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran kita, minggu lalu kita sudah membahas tentang ciri-ciri tentang orang munafik. Munafik itu apa? Jadi kemarin sudah kita bahas bahwasanya munafik itu adalah orang yang berpura-pura taat atau beriman kepada ajaran agama Islam, namun sebaliknya tetapi hatinya hianat. Ada berapa ciri-ciri orang munafik? Ada 3. Yang pertama, ya siapa yang bisa? Saya, Bu. Coba. Apabila berbicara ia berbohong. Iya betul. Yang kedua siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya. Apabila berjanji ia mengingkari. Betul. Yang ketiga siapa lagi? Apabila dia diberi amanah dia hianat. Iya, jadi ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama tadi, apabila dia berbicara dia berbohong. Yang kedua, apabila dia berjanji dia mengingkari. Yang ketiga, apabila dia diberi amanah dia berkhianat. Oke. Kemudian kita lanjut sekarang ke materi yang pada hari ini yang akan kita bahas, yaitu materi tentang salam. Tentang apa? Salam. Jadi menyampaikan salam adalah merupakan perbuatan atau perilaku terbaik. Dikisahkan dalam riwayat hadis Bukhari dan Muslim, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah amalan terbaik?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Amalan terbaik adalah memberi makan fakir miskin dan mengucapkan salam kepada orang yang dikenal maupun orang yang tidak dikenal." Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, anak-anak mampu menjelaskan makna salam dengan baik. Yang kedua, anak-anak mampu membuat paparan mengenai salam dengan baik. Itu tadi ya kegiatan kita pada hari ini. Ibu akan membagi beberapa kelompok menjadi 3 kelompok. Yang ini kelompok pertama, kemudian kelompok kedua, dan ini kelompok ketiga. Untuk kelompok pertama, siapa yang akan menjadi ketua kelasnya? Siapa? Angkat tangan. Oke, Tiara ya. Tiara akan menjadi kelompok pertama. Kelompok kedua siapa? Habibi. Yang kelompok 3? Amoy. Ya, baik. Anak-anak silahkan nanti disimak atau dipahami video yang akan ibu tayangkan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang salam. Setelah mempelajari materi ini, kawan-kawan semua diharapkan dapat menjelaskan makna salam dengan baik. Kawan-kawan semua, ayo amati gambar berikut ini. Terlihat 2 orang sahabat yang bertemu dan saling menyampaikan salam. Mengapa kita perlu menyampaikan salam? Hal ini dikarenakan menyampaikan salam termasuk perilaku yang baik. Sebagaimana dalam sebuah kisah, seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajaran Islam mana yang terbaik?" Rasulullah pun menjawab, memberi makan kepada fakir miskin dan memberi salam
kepada yang engkau kenal dan orang yang belum engkau kenal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Apakah kalian tahu apa itu salam? Salam artinya damai. Salam juga berarti pernyataan hormat atau ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu, kapan kita harus mengucapkan salam? Salam diucapkan ketika kita bertemu atau berpisah. Salam juga diucapkan ketika kita hendak memasuki rumah dan ketika kita bertamu ke rumah orang lain. Salam juga diucapkan ketika kita memulai menelpon orang lain. Ucapan salam yang lengkap yakni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya semoga keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan Allah tercurah pada kalian. Nah, bagi kita yang mendengar ucapan salam, hendaknya kita menjawab ucapan tersebut dengan jawaban yang serupa, yakni Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya semoga keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan Allah tercurah juga kepada kalian. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Innallaha kana 'ala kulli syai'in hasiba. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. Lalu, siapakah yang dahulu memberikan salam? Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda yang artinya, hendaklah orang yang berkendara memberi salam kepada orang yang berjalan kaki. Orang yang berjalan kaki memberi salam kepada orang yang duduk. Kelompok orang yang sedikit memberi salam kepada kelompok yang banyak. Dan kelompok orang yang muda memberi salam kepada kelompok yang tua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Kawan-kawan semua, menyampaikan salam adalah sunnah, sedangkan untuk menjawab salam tersebut adalah wajib. Baik, dari video tadi anak-anak kalian sudah menyimak ya. Di sini Ibu akan memberikan pertanyaan. Kalau sudah menyimak pasti tahu jawabannya ya. Bagaimana sikap kalian ketika hendak pergi ke sekolah? Mencium tangan orang tua. Ya, kemudian Beri salam. iya, ucapkan salam atau beri salam. Bagaimana sikap kalian ketika bertemu dengan sahabat? Menyapa, kemudian mengucapkan salam. Bagaimana sikap kalian ketika menerima telepon atau memulai telepon? Mengucapkan salam. Kemudian ketika kita mau masuk ke dalam rumah, apa yang kita lakukan? Ya, mengucapkan salam. Mengapa sih kita perlu mengucapkan salam atau menyampaikan salam? Iya, jadi menyampaikan salam itu sunnah, sedangkan menjawab itu hukumnya wajib. Oke, pintar-pintar ya. Baik, Ibu akan memberikan tugas kelompok, akan membagikan tugas kelompok.
Ibu bagikan terlebih dahulu ya. Dilihat itu tugasnya, Ibu membagikan itu, silakan anak-anak dipahami soalnya kemudian diisi. Jadi tugasnya ini Ibu jelaskan terlebih dahulu. Dilihat tugas yang sudah Ibu bagikan. Di sini ada peta, silakan anak-anak dibaca, dipahami isi peta itu, kemudian anak-anak jawab di bagian kertas yang ini. Diisi, dijawab. Paham ya? Paham. Ya, silahkan diisi. Jawab ya. Di sini. Iya. Ayo kerjanya di sini. Bareng-bareng ya, kerjain ya. Tulis. Dibaca soalnya terlebih dahulu, kemudian baru dijawabnya bagian sini. Yo. Ayo. Buatlah peta konsep tentang salah dalam kelompok kecil. Kalian dapat bekerja dalam berucap salam, tulis asal gambar. Kalian dapat menggunakan beragam media kertas,
di sisi Allah. Ibu akan meminta satu kelompok untuk maju ke depan untuk bisa mempresentasikan hasil daripada yang sudah kalian tulis. Coba Ibu minta untuk kelompok yang ini, kelompok 3. Yuk maju ke depan, semuanya kelompok 3 silakan maju ke depan sini. Ya, di bawah dibacakan. Kelompok yang lain disimak ya. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan dulu kelompoknya. Kami dari kelompok. Mengapa perlu menyampaikan salam? Salam termasuk perilaku yang baik dan diteladani Rasulullah. Arti salam damai, salam juga berarti bertanya hormat, tablik. Kemudian Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana kawan-kawan hasil dari diskusi kelompok 3? Jawabannya sudah benar belum? Benar. Sudah benar. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan duduk. Silakan duduk. Kemudian untuk selanjutnya kelompok 1. Yuk silakan presentasikan. Perkenalkan terlebih dahulu ya. Saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kelompok kami ya. Sampaikan. Ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kapan salam disampaikan? Ketika kita bertemu hendak berpamitan, berpisah masuk rumah. Jawaban salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mendahului salam? Orang yang memulai salam adalah orang yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman? Sudah benar belum? Sudah. Oke, beri tepuk tangan untuk kawan-kawan kita. Silakan duduk. Setelah Ibu melihat hasil kerjanya kelompok tadi, alhamdulillah jawabannya benar semua. Berarti tadi sudah menyimak videonya dengan sungguh-sungguh sehingga jawabannya betul semua. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Masih semangat? Kita tepuk anak soleh dulu ya. Tepuk anak soleh.
tadi? Senang. Perasaannya senang? Ya. Oke, jadi alhamdulillah kalau sudah senang berarti kita sudah paham tentang pembelajaran tentang salam tadi. Baik anak-anak, kesimpulan daripada salam tadi, ada yang bisa menyimpulkan? Bersama kita simpulkan tentang salam tadi. Ya, Sophia coba, bisa? Salam? Iya, baik. Tentang salam tadi, setiap kita bertemu dengan siapapun, baik orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, ucapkanlah salam. Bagaimana bunyi salam tadi? Kemudian jawaban dari salam tadi bagaimana? Ya, alhamdulillah paham ya. Untuk pemateri hari ini tentang salam tadi Ibu rasa cukup. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jadi anak-anak, setelah kita salam tadi, Ibu harap kepada anak-anak dipraktekkan di rumah atau ketika kita bertemu dengan orang tua atau dengan siapapun, setelah kita belajar salam, maka ucapkanlah salam. Mau masuk rumah kita ucapkan salam, ketemu dengan orang tua salim tangan kemudian ucapkan salam. Bahkan ketika kita menerima telepon kita, kalimat yang paling utama kita ucapkan itu adalah salam. Ibu rasa untuk pembelajaran tentang salam ini hari ini cukup. Kita minggu depan akan membahas tentang, yaitu tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Tentang apa? Beriman tentang Rasul-Rasul Allah. Baik anak-anak, Ibu rasa sudah cukup karena bunyi bel sudah waktunya jam istirahat. Ibu rasa cukup. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu tutup. Wassalamualaikum.